Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Novita Febriani, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pedoman penyusunan dan pengembangan tes serta pedoman penskoran tes. Tujuan presentasi yaitu memberikan pemahaman tentang langkah-langkah pembuatan tes, serta kualitas tes, dan cara penskoran yang benar. Pengertian tes. Tes adalah alat evaluasi untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang. Selanjutnya, pentingnya pedoman penyusunan tes, yaitu agar tes yang dibuat sesuai tujuan dan dapat diandalkan dalam evaluasi pembelajaran. Lalu tujuan dari pedoman penskoran adalah meningkatkan keadilan, konsistensi, dan transparansi dalam pemberian nilai. Nah, selanjutnya di sini terdapat prinsip-prinsip penyusunan tes. Terdapat validitas, reliabilitas, lalu terdapat kepraktisan, serta objektivitas. Berikut untuk masing-masing prinsip penyusunan tes. Nah, di sini terdapat pertama yaitu validitas. Validitas adalah tes harus mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Nah, apa sih pentingnya validitas itu? Pentingnya validitas agar hasil tes benar-benar mencerminkan kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, jika tujuan tes adalah mengukur kemampuan berbicara, maka soal harus berfokus pada keterampilan berbicara, bukan membaca ataupun menulis, seperti itu. Jadi berfokuskan pada tujuannya. Yang kedua, terdapat reliabilitas. Nah, pengertiannya yaitu tes harus memberikan hasil yang konsisten jika dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Nah, pentingnya itu untuk apa? Yaitu agar hasil tes dapat dipercaya dan tidak berubah karena faktor kebetulan. Nah, contohnya di sini adalah tes matematika yang sama diberikan 2 kali kepada siswa yang sama dalam waktu berbeda, harus menghasilkan skor yang serupa. Nah, contohnya memberikan tes matematika pada hari Rabu jam 8. Maka harus untuk reliabilitasnya diberikan soal yang sama seperti hari Rabu pada jam 8 ini, diberikan lagi soal tersebut pada hari Kamis tepatnya jam 8 juga. Seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat prinsip kepraktisan. Nah, kepraktisan ini adalah tes harus mudah disusun, dilaksanakan, dan dinilai. Pentingnya ini agar tes dapat digunakan secara efisien tanpa mengorbankan kualitas hasilnya. Contohnya, tes yang tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk melakukan atau alat yang sulit diperoleh. Lalu selanjutnya terdapat prinsip objektivitas. Nah, prinsip objektivitas ini adalah hasil tes tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penguji. Nah, pentingnya agar semua peserta tes dinilai secara adil dan bias. Lalu contoh dari objektivitas yaitu tes objektivitas seperti pilihan ganda, lebih objektif karena memiliki kunci jawaban yang pasti dibandingkan dengan esai yang memerlukan interpretasi, seperti itu. Jadi kan kalau
pilihan ganda itu memiliki satu jawaban yang pasti, walaupun terkadang kita sering menemukan dua jawaban yang sama ini tapi sama-sama benar seperti itu. Tapi kebanyakan lagi pilihan ganda itu memiliki satu jawaban yang pasti. Nah, selanjutnya di sini terdapat tahap penyusunan tes. Nah, di sini ada 5 poin, yaitu analisis. Yang pertama analisis tujuan, lalu yang kedua ada perencanaan tes, yang ketiga ada penulisan butir soal, yang kelima ada revisi dan uji coba, yang kelima ada analisis butir soal. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tahap penyusunan tes, yaitu analisis tujuan. Nah, analisis tujuan ini menentukan tujuan apa yang ingin dicapai oleh tes, seperti pengukuran pengetahuannya atau keterampilannya atau sikap tertentu. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu identifikasi kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya. Lalu tentukan aspek yang akan diukur, mau kognitif atau efektif atau psikomotorik. Nah, contohnya di sini terdapat tes untuk mengukur kemampuan memahami teks bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada perancangan tes. Perancangan tes ini membuat rancangan atau kerangka tes agar sesuai dengan tujuan dan cakupan materi. Jadi, di sini terdapat langkah-langkahnya nih. Yang pertama yaitu menyusun kisi-kisi tes yang mencakup kompetensi materi, indikator, jenis soal, dan tingkat kesulitannya. Nah, yang selanjutnya adalah tentukan jumlah soal dan bentuk tesnya, mau pilihan ganda atau isai atau kinerja atau praktek. Nah, di sini terdapat contoh dari perancangan tes, yaitu kisi-kisi tes matematika dengan indikator seperti menghitung luas segitiga. Nah, intinya di situ ada juga contohnya kisi-kisinya tentang materi grammar dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penulisan butir soal. Nah, penulisan butir soal ini merancang soal berdasarkan kisi-kisi yang sudah dibuat tadi. Contohnya tadi kan grammar. Nah, di sini penulisan butir soalnya itu ya tentang grammar itu tadi. Nah, langkah-langkahnya di sini adalah tuliskan soal dengan jelas dan sesuai indikator. Yang kedua, pastikan soal bebas dari bias atau ambigu. Yang selanjutnya adalah sertakan kunci jawaban dan pedoman penskoran. Nah, contohnya di sini tadi kisi-kisinya adalah grammar. Nah, berarti penulisan butir soal ini ya mencakup grammar tadi. Jadi sesuai dengan kisi-kisi. Selanjutnya yaitu ada tahap penyusunan tes bagian revisi dan uji coba soal. Jadi revisi dan uji coba soal ini adalah memeriksa dan menguji coba soal untuk memastikan kualitasnya. Langkah-langkahnya yaitu memeriksa soal dari segi bahasanya, lalu kesesuaian dengan tujuan dan tingkat kesulitannya, serta lakukan uji coba soal kepada sekelompok siswa untuk mengetahui keefektifannya. Nah, tadi kan di sini disebutkan dalam langkah-langkahnya terdapat kesesuaian. Jadi kalau tentang grammar tadi ya harus disesuaikan sama materi yang sudah disampaikan. Jangan kisi-kisinya grammar, lalu yang dibuat soal itu bukan tentang grammar. Contohnya tentang
tentang pembahasan tentang vocab aja, seperti itu. Selanjutnya ada tahap penyusunan tes berupa analisis butir soal. Nah, di sini mengevaluasi soal untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan daya pembedanya. Di sini langkah-langkahnya yaitu hitung tingkat kesulitan soal, mudahkah, sulit, atau sedang. Lalu selanjutnya langkah-langkah analisis butir soal yaitu analisis daya pembeda soal atau membedakan siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah. Lalu selanjutnya ada identifikasi distraktor atau pilihan jawaban salah yang berfungsi dengan baik. Nah, contohnya di sini terdapat soal yang 90% siswa menjawab benar, mungkin terlalu mudah dan perlu direvisi lagi. Untuk menentukan untuk merevisinya tadi itu melalui reliabilitas, memberikan soal yang sama tapi dalam waktu yang berbeda. Lalu selanjutnya ada finalisasi dan penyusunan tes. Finalisasi dan penyusunan tes. Finalisasi dan penyusunan tes ini mengatur soal yang sudah direvisi menjadi satu paket tes siap digunakan. Nah, langkah-langkahnya nih, terdapat susun soal sesuai urutan dari mudah ke sulit, ataupun bisa dari materi awal ke materi akhir. Jadi urut tidak acak dari tengah nanti materi akhir, terus nanti ketemu lagi materi yang awal gitu, tidak. Jadi berurutan dari dasarnya dari materi yang awal disampaikan sampai materi yang akhir disampaikan. Selanjutnya langkah-langkahnya yaitu tambahkan instruksi pengerjaan yang jelas. Nah, lalu cetak atau distribusikan teks. Nah, contohnya nih, tes yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 5 soal dengan instruksi lengkap. Seperti itu. Sama seperti walaupun ada pilihan ganda dan isai, tapi materinya tetap mencakup pada materi yang sudah disampaikan. Contohnya di sini kan ada 20 soal pilihan ganda. Nah, jadi di soal pertama itu ya materi yang pertama kita sampaikan. Setelah itu selanjutnya pada materi setelah pertama itu. Jadi berurutan dari yang pertama, tengah, hingga akhir disampaikannya. Lalu untuk isainya juga sama. Untuk mengetahui seberapa menangkapnya siswa tersebut memahami materi yang sudah kita sampaikan. Jadi tetap dari materi awal ke akhir, bukan dari materi tengah ke akhir terus ke awal, itu bukan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis tes. Nah, di sini ada tes diagnostik, ada tes formatif, ada tes sumatif. Nah, lalu berdasarkan bentuknya tes dibagi menjadi 3 juga, yaitu tes objektif, tes isai, dan tes kinerja atau praktik. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Oke, jenis tes berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu ada tes diagnostik. Nah, fungsinya yaitu mengidentifikasi kelemahan atau kesulitan belajar siswa, lalu memberikan gambaran awal sebelum proses pembelajaran dimulai. Contohnya, tes untuk mengetahui kemampuan dasar matematika sebelum belajar materi baru. Selanjutnya ada tes formatif. Fungsinya yaitu untuk memantau perkembangan siswa selama proses belajar.
Lalu untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru untuk perbaikan. Contohnya kuis singkat dari akhir pertemuan untuk mengevaluasi pemahaman. Jadi setelah melakukan pembelajaran materi, pada akhir pembahasan kita adakan kuis atau tanya jawab seperti itu. Selanjutnya ada tes sumatif. Nah, tes sumatif ini berfungsi untuk mengevaluasi pencapaian akhir siswa setelah proses pembelajaran selesai. Lalu untuk memberikan nilai atau peringkat secara keseluruhan. Contohnya ujian akhir semester ataupun ujian nasional. Itu yang dinamakan dengan tes sumatif. Nah, di sini jenis tes berdasarkan bentuknya. Tadi kan ada 3 ya, ada tes objektif, esai, dan kinerja. Nah, yang pertama ini adalah tes objektif. Berfungsi untuk mengukur kemampuan secara langsung dengan jawaban yang pasti. Lalu mempermudah penskoran karena hasilnya otomatis atau jelas. Contohnya pilihan ganda, benar atau salah, atau penjodohan. Nah, jenis tes objektif ini terdapat pada pilihan ganda, benar salah, atau penjodohan itu termasuk dalam tes objektif. Lalu terdapat tes esai ini berfungsi untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, analisis, dan ekspresi siswa. Lalu berfungsi untuk mendeteksi kemampuan yang lebih mendalam. Seperti contohnya menulis esai tentang dampak perubahan iklim. Nah, bisa juga pada materi-materi yang lain. Intinya pada esai ini untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa pahamnya siswa menangkap materi apa saja yang sudah disampaikan. Lalu yang terakhir ada tes kinerja atau perfectment test. Nah, berfungsi untuk mengukur kemampuan praktis atau keterampilan siswa dalam situasi nyata. Lalu selanjutnya ada memberikan penilaian terhadap proses dan hasil. Nah, contohnya ini seperti tes praktik memasak ataupun bernyanyi, bisa juga berkebun seperti itu. Nah, di sekolah sekarang dari 2024 kemarin ya, itu di sekolah ada yang namanya P5. Nah, itu juga bisa dinamakan dengan tes kinerja. Jadi mereka praktik dari proposalan, dari tahap-tahap apapun yang ingin mereka praktekkan. Mereka tahu, mereka berpikir kira-kira apa yang ingin mereka praktekkan, bagaimana caranya, sehingga yang ingin mereka praktekkan itu berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya di sini terdapat tentang pedoman penskoran tes. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pedoman penskoran tes? Oke, di sini kita bahas ya. Jadi pedoman penskoran tes adalah panduan yang digunakan untuk memberikan nilai atau skor pada jawaban peserta tes secara konsisten dan objektif. Nah, penskoran yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi mencerminkan kemampuan peserta secara adil. Pedoman ini mencakup langkah-langkah dan aturan yang harus diikuti dalam menilai tes. Jadi tidak sembarangan ya. Lalu baik tes objektif maupun tes subjektif. Nah, di sini terdapat komponen pedoman penskoran tes. Yang pertama ada penskoran tes objektif. Tes objektif seperti pilihan ganda, benar atau salah, atau penjodohan memiliki jawaban yang pasti dan dapat dinilai secara standar. Kunci jawabannya,
kunci jawaban harus disiapkan terlebih dahulu sebelum tes dilakukan. Lalu, setiap soal memiliki satu jawaban yang benar dan tidak menjadi patokan penilaian, seperti itu. Nah, scoring otomatisnya yaitu karena jawaban yang sudah pasti, penskoran tes objektif biasanya dilakukan dengan cara otomatis atau manual dengan mencocokkan jawaban peserta dengan kunci jawaban. Nah, seperti tadi kan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu harus memiliki kunci jawaban satu yang benar. Walaupun kita menemukan antara banyaknya soal ada nih satu soal yang dua jawabannya itu contohnya A sama C, itu jawabannya sama tapi sama-sama benar juga, tapi tetap kita memilih satu yang benar. Nah, skala skor untuk penskoran tes objektif ini, setiap soal diberi nilai yang sama atau nilai berbeda sesuai tingkat kesulitan tergantung kebijakannya. Itu untuk pembahasan penskoran tes objektif. Lalu selanjutnya terdapat penskoran tes subjektif atau ISAI atau praktik ini ya. Tes subjektif membutuhkan penilaian lebih dari sekedar benar atau salah karena jawaban peserta bisa bervariasi. Penskoran tes subjektif memerlukan pedoman yang lebih detail seperti rubrik atau panduan penilaian. Nah, di sini ada nih rubrik penilaiannya. Kita bahas ya rubrik nih. Yang pertama adalah pembahasan rubrik. Rubrik adalah panduan yang merinci kriteria dan tingkatan skor untuk menilai kualitas jawabannya. Lalu selanjutnya rubrik harus jelas dan objektif. Dalam kriteria yang terperinci seperti kelengkapan jawaban, kedalaman analisis, dan penggunaan bahasa yang tepat. Lalu rubrik penilaian terdapat misalnya pada tes ISAI. Rubrik dapat mencakup aspek seperti pemahaman materi, struktur jawaban, dan kemampuan berpikir kritis siswa, seperti itu. Lalu skala penilaian untuk penskoran tes subjektif adalah skala biasanya berkisar antara 0 sampai 5, 0 sampai 10 atau sesuai kebutuhan dengan pembagian skor berdasarkan kualitas jawaban. Lalu penilaian harus konsisten dalam memberikan skor sesuai dengan rubrik yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu terdapat nilai lebih dari 1. Untuk memastikan objektivitas, seringkali digunakan 2 penilaian atau lebih atau double scoring, terutama pada tes subjektif. Nah, hasilnya bisa digabungkan atau dibandingkan untuk mendapatkan penilaian yang lebih objektif. Nah, selanjutnya ada komponen pedoman penskoran tes yang selanjutnya yaitu skor akhir. Nah, penghitungan skor total. Skor akhir biasanya diperoleh dengan menjumlahkan skor dari seluruh soal yang dikerjakan. Contohnya, jika pilihan ganda itu betulnya ada 20 pilihan ganda lalu dikoreksi. Nah, hasil yang benar itu dijumlahkan jadi 1. Lalu ada beberapa jenis soal, misalnya soal ISAI ini dapat diberi bobot yang lebih besar berdasarkan tingkat kesulitan dan dan pentingnya soal dalam tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada pembulatan atau penyesuaian. Nah, skor akhir kadang dibulatkan atau disesuaikan, misalnya dikonversi ke nilai A, B, atau C sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada poin keempat, yaitu konsistensi penskoran. Nah, latihan penilaian untuk konsistensi penskoran ya.
Penilaian perlu dilatih untuk memahami dan menerapkan rubrik dengan konsisten sehingga hasil penilaian lebih objektif dan tidak dipengaruhi oleh preferensi pribadi. Nah, konsistensi penskoran ini terdapat uji coba penskoran. Sebelum penilaian akhir dilakukan, uji coba penskoran bisa dilakukan untuk memastikan bahwa penilai dapat menginterpretasikan rubrik dengan cara yang konsisten. Nah, itu tadi untuk pembahasan pedoman penskoran tes. Nah, di sini biasanya dalam pembuatan tes itu terdapat kesalahan umum dalam penyusunan tesnya. Biasanya dapat berupa soal tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu bahasa soal tidak jelas, terkadang berbelit-belit seperti itu. Nah, selanjutnya kriteria penskoran tidak konsisten. Makanya di sini terdapat penyusunan tes yang benar. Selanjutnya ada tips penyusunan dan penskoran tes yang baik. Nah, di sini terdapat rancang soal berdasarkan tujuan pembelajaran. Ya, tadi menentukan kisi-kisinya yang ingin diujikan. Lalu validasi soal dengan college. Nah, selanjutnya pastikan rubrik penskoran sederhana dan jelas. Kan tadi sudah dijelaskan di atas itu tadi. Nah, di sini untuk penutupnya yaitu ringkasan. Tes yang baik harus valid, reliable, praktis, dan objektif. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya, jika ada yang kurang pas bisa nanti didiskusikan jika kita ada pertemuan lanjut.